Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Halim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai masa pemerintahan Dendels di Indonesia. Siapa yang tidak kenal dengan Dendels? Dia dikenal dengan seseorang yang memperkasai dibangunnya jalan raya pos dari Anyer sampai Panarukan. Herman Willem Dendels atau yang sering kita sebut dengan Dendels lahir di Belanda pada 21 Oktober tahun 1762. Ia merupakan putra dari Burchard Johan Dendels dan Josina Christina Tullochen. Sejak usia 18 tahun, Dendels sudah ikut perkumpulan para pemberontak di Belanda. Bahkan, ia juga sempat ikut melarikan diri ke Prancis. Selama di Prancis, Dendels menyaksikan banyak hal bersejarah, salah satunya Revolusi Prancis. Ia lantas bergabung dengan pasukan Batavia yang republikan hingga diangkat menjadi jenderal. Pada tahun 1795, Dendels masuk Tentara Republik Batav dengan pangkat Letnan Jenderal dan turut berperan dalam penyusunan Undang-Undang Dasar di Belanda. Namun, pada tahun 1800 ia memilih mengundurkan diri dari jabatannya setelah dianggap kurang sigap ketika diserang oleh beberapa pihak seperti Inggris dan juga Rusia. 6 tahun berselang, yakni pada tahun 1806, Dendels dipanggil oleh Louis Napoleon, Raja Belanda saat itu, dan diminta kembali berbakti di Belanda. Setelah bergabung, Dendels diberi tugas untuk mempertahankan provinsi Friesland dan Groningen dari serangan Rusia. Dendels pun berhasil menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya tersebut dengan baik. Pada 28 Januari 1807, atas saran Kaisar Napoleon Bonaparte, ia diangkat menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda menggantikan Albertus Wyss. Tugas utama Herman Willem Dendels adalah untuk melindungi Pulau Jawa dari serangan tentara Inggris. Selain itu, Dendels juga harus memperkuat pertahanan, memperbaiki administrasi pemerintahan, dan memperbaiki kehidupan sosial ekonomi di Nusantara, khususnya Pulau Jawa. Kebijakan Dendels dalam bidang pertahanan dan juga keamanan. Memenuhi tugas mempertahankan Jawa dari serangan Inggris, Dendels melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, membangun benteng-benteng pertahanan baru. Yang kedua, membangun pangkalan angkatan laut di Anyer dan Ujung Kulon. 3. Meningkatkan jumlah tentara dengan mengambil orang-orang pribumi karena pada waktu pergi ke Nusantara, Dendels tidak membawa banyak pasukan. Oleh karena itu, Dendels segera menambah jumlah pasukan yang diambil dari orang-orang pribumi, yakni dari 4.000 orang menjadi 18.000 orang. 4. Membangun jalan raya dari Anyer sampai Panarukan. Kebijakan Dendels dalam bidang pemerintahan. 1. Membatasi secara ketat kekuasaan raja-raja di Nusantara. 2. Membagi Pulau Jawa menjadi 9 daerah atau prefektur. Masing-masing prefektur dikepalai oleh seorang prefek. Setiap prefek langsung bertanggung jawab kepada gubernur jenderal. Di dalam struktur pemerintahan kolonial, setiap prefek membawahi para bupati. 3. Kedudukan bupati sebagai penguasa tradisional diubah menjadi pegawai pemerintah kolonial yang digaji. Sekalipun demikian, para bupati masih memiliki hak feodal tertentu. 4. Kerajaan Banten dan Cirebon dihapuskan dan daerahnya dinyatakan sebagai wilayah pemerintahan kolonial. Lalu kebijakan Dendels dalam bidang peradilan. Untuk memperlancar jalannya pemerintahan dan mengatur ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, Dendels juga melakukan perbaikan di bidang peradilan. Dendels berusaha memberantas berbagai penyelewengan dengan mengeluarkan berbagai peraturan. Yang pertama, Dendels membentuk 3 jenis peradilan. Pertama, peradilan untuk orang Eropa. Kedua, peradilan untuk orang-orang Timur Asing. Dan ketiga, peradilan untuk orang-orang pribumi.
Peradilan untuk kaum pribumi dibentuk di setiap prefektur, misalnya di Batavia, Surabaya, dan Semarang. Kedua, peraturan untuk pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Pemberantasan korupsi diberlakukan terhadap siapa saja, termasuk orang-orang Eropa dan Timur Asing. Lalu, kebijakan Dendels dalam bidang sosial ekonomi. Dendels juga diberi tugas untuk memperbaiki keadaan di tanah Hindia Belanda, sembari mengumpulkan dana untuk biaya perang. Oleh karena itu, Dendels melakukan berbagai tindakan yang dapat mendatangkan keuntungan bagi pemerintahan kolonial. Beberapa kebijakan dan tindakan Dendels itu misalnya, yang pertama, Dendels memaksakan berbagai perjanjian dengan penguasa Surakarta dan Yogyakarta yang intinya melakukan penggabungan banyak daerah ke dalam wilayah pemerintahan kolonial, misalnya daerah Cirebon. Yang kedua, meningkatkan usaha pemasukan uang dengan cara pemungutan pajak. Yang ketiga, meningkatkan penanaman tanaman yang hasilnya laku di pasaran dunia. Yang keempat, rakyat harus melaksanakan penyerahan wajib hasil pertaniannya. Yang kelima, melakukan penjualan tanah-tanah kepada pihak swasta. Selama memerintah, Dendels perlahan berubah menjadi sosok diktator yang sering memaksakan kehendak, baik kepada penduduk lokal maupun ke rekan-rekan sebangsanya. Kesalahan terbesarnya ketika menjalankan pemerintahan adalah menjual tanah kepada pihak swasta dan hasilnya digunakan untuk memperkaya diri sendiri. Selain itu, proyek pembangunan jalan yang dilakukan oleh Dendels mengandung kecurigaan dari para pejabat Belanda. Dalam proyeknya itu, ia juga dituduh korupsi. Dendels pun dianggap gagal melaksanakan tugasnya karena program yang dijalankan dinilai merugikan negara. Akhirnya, Louis Napoleon memanggil Dendels kembali ke Belanda pada tahun 1811 karena telah bertindak kejam dan sewenang-wenang, serta telah melakukan korupsi. Dendels pun harus melepas mandatnya sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda dan digantikan oleh Jan Willem Jansen. Baik, sekian pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.